Saya bilang sama Dedi, ada kalimat Iqra, ada kalimat Bismi Rabbik. Saya tanya sama dia, bro, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dia jawab, dari mata turun ke hati. Inilah kesalahanmu memahami agama. Kok salah? Bagaimana saya bisa cinta kalau mata saya tidak melihat, katanya. Apa jawaban saya waktu itu? Cinta itu bukan dari mata turun ke hati, bro, tapi dari hati naik ke mata. Kok begitu? Iya. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka selamanya kamu tidak akan pernah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang-orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta itu matanya tidak bisa melihat. Tapi kalau cinta itu dari hati naik ke mata, kamu lihat tuh orang buta, walaupun nggak bisa melihat, matanya nggak bisa memandang, nikah meteng, bro, meteng. Karena hatinya cinta. Kok profesor ketawa? Pemahaman-pemahaman sederhana ini yang saya sampaikan kepada beliau. Terakhir kemudian seminggu sebelum masuk Islam, saya ditelepon jam 1:30 malam. Malam Jumat, seminggu sebelumnya, karena dia masuk Islam hari Jumat tanggal 21. Dia telepon saya begini, bro, ngapa malam-malam kamu telepon? I will to be Muslim, katanya. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak, Prof. Gak usah. Loh, kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat, tak bilang itu. Cukup aku saja, tak bilang itu. Dia ngayal, pokoknya saya harus masuk Islam. Saya bilang, jadi mohon maaf, hari ini ada orang bilang Mas Dedi masuk Islam melalui Gus Miftah itu desain. Naudzubillah min dzalik. Dia mau masuk Islam melalui saya, Prof. Saya tolak. Saya bilang begini, saya teleponkan ke Istiqlal, ada imam besar namanya Profesor Nasruddin, silakan kamu saya antar ke Istiqlal. Enggak, dia bilang. You punya teman, kawan-kawan ustadz banyak, silakan kamu masuk dari pintu manapun kamu kehendaki. Dia bilang enggak. Semua acara televisi telepon, Prof. Gus, arahkan dong Mas Dedi masuk Islam melalui TV kami. Kami harus bayar berapa? Semuanya telepon. Dan dia mengatakan no, saya pun juga demikian. Kenapa kemudian dia waktu itu ngeyel pengen masuk Islam melalui Gus Miftah? Alasannya sederhana, Prof. Sebelum itu saya pernah YouTubean sama dia, saya bilang, dia tanya begini, kalau saya harus masuk Islam bagaimana ya Gus ya? Waktu itu saya jawab, bro, besok wajah Islammu itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya marah-marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya galak, Islammu akan galak. Kalau pintu masuknya lebay, Islammu kemayu. Tapi kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Wallah, saya tidak pernah menyebut nama. Dia juga nggak tanya yang dimaksud keras itu apa, yang dimaksud galak itu siapa, yang dimaksud marah itu siapa. Enggak, saya nggak nyebut merek. Saya cuma bilang seperti itu. Akhirnya dia mengatakan apa? Kalau saya harus masuk Islam pintu yang menyenangkan, this is you, not others. Saya tanya, kenapa? Karena Islam itu menyenangkan, di masjid diterima, di kampus seminar diterima, di lokalisasi oke, dunia malam ho-oh. Kan saya bisa ikut mbahmu itu, tak bilang itu. Jadi hari ini saya ngelus dodo, Prof. Ada orang yang mengatakan Dedi ini masuk Islam desain. Saya buka ya, ini belum pernah saya buka sebelumnya. Dedi itu masuk Islam, potensi kehilangan uang dia itu miliaran, Pak. Gara-gara kontrak dia dengan beberapa pihak diputus gara-gara dia masuk Islam. Maka kalau orang mengatakan Dedi masuk Islam desain karena mendapatkan uang miliaran, sensasi dan lain sebagainya, soal terkenal,
Dia sudah terkenal Pak, nggak cuma di Indonesia, sudah dunia, di Amerika diakui. Siapa yang nggak kenal dengan Deddy Corbuzier? Soal uang dia sudah kaya Pak. Mohon maaf, populer, kurang populer apa dia? Oh, yang cari popularitas Gus Miftah. Apa saya mampu ngajak seorang Deddy kalau ini tidak jalan hidayah? Maka ya mohon maaf, ketika dia sudah masuk Islam, dia mengatakan sama saya, Islamnya itu menyenangkan Gus, tapi cangkemnya orang Islam menakutkan katanya. Ya Allah, di mana-mana saya ditanya, tanyakan ke Mas Deddy dong Gus, sudah sunat apa belum? Lah, urusannya sama kamu itu apa gitu loh. Dan yang tanya cowok Pak gitu loh. Logika sing takon lanang li gitu loh. Akhirnya saya YouTubean sama dia guyon, bro, ada pertanyaan tuh, sudah sunat apa belum? Kalau saya jawab you nggak percaya, sudah kamu lihat sendiri, moh tak bilang gitu. Orangnya hampir 2 meter Pak, badannya keker, suruh lihat sendiri. Saya bilang sama dia, saya percaya, tuh orang Surabaya yang belum percaya. Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang bro, saya foto, ntar saya posting, saya bilang. Dan semangat Islamnya dia luar biasa. Saya harus bisa baca Quran. Spirit yang kita kajian hari ini ya. Saya cari turutan Pak, ternyata di Jakarta nggak dapat turutan. Karena saya dari dulu kecil ngajinya turutan. Anak-anak sekarang nggak tahu turutan Pak. Kalau dulu kan asik. Apa bedanya turutan dengan ikro? Ikro itu tidak pernah mengajarkan makhorijul huruf yang pas. Tapi kalau turutan, coba Anda lihat. Alif, Ba. Sampai dulu abah saya itu kalau saya ngaji, dilihat mimiknya, gesturnya. Tidak hanya makhraj. Bagaimana kemudian ketika mengucapkan kalimat Ba, saya cari kemana-mana nggak dapat. Karena saya pengen ngajari dia turutan waktu itu. Kalau ikro kan langsung Pak, nggak ada seperti itu. Kalau dulu kita ini kan turutan ini. Begitu hijaiyah sudah hafal, sudah bisa, saya dulu 2 tahun cukup hijaiyah tok. 2 tahun. Begitu sudah bisa kan asik ngajinya. Alif fathah, A, alif kasroh, I, alif doma, U, A, I, U. Tak fathah, ta, ha doma, hu, kaf doma, ku, tahuku. Akhirnya saya belikan ikro. Ayo kamu baca. Lucu itu Pak. Wong pinter toh, PhD itu kan. Badannya gede, orang terkenal, ngajinya A. Ba. Hal-hal seperti ini seharusnya apa? Menjadi penyemangat bagi kita. Orang itu kalau Islam dari lahir hidayah dari rahim ibunya, biasanya Islamnya malah males-malesan, sak geleme dewe. Sementara orang yang baru masuk Islam semangatnya luar biasa Pak. Begitu dia masuk Islam, ratusan pihak biro travel yang ngajak saya sama Deddy Corbuzier umroh. Berapa travel yang ngajak haji? Apa jawaban Deddy? Kok saya malu ya Gus ya? Kenapa bro? Ibadah aja kok di endorse katanya. Ibadah saja di endorse. Sementara kita yang tidak pernah di endorse malah mengendorse diri kita sendiri. Di depan Ka'bah, hai guys, lagi tawaf guys, gitu kan. Ya Allah, latah kita itu. Maka tadi Takmir bilang, bagaimana konsepsi dakwah di era digital ini? Konsepsi dakwah di era digital, ya tidak harus seperti itulah. Sekarang kan semuanya ditulis, Prof. Puasa, traweh, Facebook. Buka puasa, Instagram. Puasa, cangkemnya di foto, Facebook lagi. Ya Allah. Lah kalau semuanya kita tulis di Facebook, di media sosial, kan kasihan Pak malaikat raqib atid, nganggur Pak itu loh. Makanya besok di yaumul hisab, raqib atid sudah tidak punya tulisan Pak. Begitu, oh subha kata Allah, hisab dia. Malaikat datang, HP-mu mana? Kenapa? Barang bukti gitu loh. Saya kemudian apa? Mengajarkan semangat-semangat keislaman ini kepada anak-anak yang dianggap marginal.
Saya masih ingat betul, saya masuk lokalisasi pertama kali itu umur 19 tahun Pak. Saya masih masuk kuliah pertama kali, gara-gara ada PSK curhat ke masjid saya. Ya Allah, kamu pengen ngaji nggak? Ya pengen dong Gus, tapi kan mana orang mau menerima kami katanya, padahal mereka butuh Allah Pak. Kenapa sih? Saya kasih contoh ya, mohon maaf kalau agak kasar mohon maaf. Saya masuk ke lokalisasi ditemani sama germo, mau ngaji. Ada orang masuk cari PSK. Ketika orang yang cari PSK ini ketemu kiai sama germo, menurut bapak-bapak, yang disungkemi tangannya kiai apa tangan germo Pak? Kalau logikanya itu pakai yang disungkemi tangan germo, ternyata enggak Pak. Begitu saya masuk lokalisasi ketemu dengan orang-orang seperti ini, yang disungkemi bukan germonya Pak, kiainya Pak. Artinya apa? Orang yang dianggap buruk sekalipun masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Waduh, ono Gus Miftah konangan gitu. Coba. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah mahwal ismu, Kanjeng Nabi, dosa itu apa? Apa jawaban Rasulullah? Al ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat sama orang. Makanya tamu-tamu kafe itu biasanya delek-delek Pak. Aku hafal bang, aku kiai ini oh Pak gitu loh. Sembunyi-sembunyi, mereka nggak berani terang-terangan Pak, nggak berani secara langsung. Oh gitu, saya ngaji belum selesai tamunya sudah datang, Melayu Pak. Waduh, orang rampung atau pengajiannya itu. Orang kok malah terang-terangan, Gus kancani yo, enggak itu. Maka kemudian apa? Saya juga heran orang yang hanya bisa mengecam, menghina, membuli tanpa pernah ngasih solusi. Saya pernah live di televisi sama pembicara lain membicarakan pengajian saya di dunia malam. Orang ini bilang apa Prof sama saya? Pengajian Gus Miftah di dunia malam itu memalukan. Memalukan. Tidak bisa kebaikan dicampur dengan kebatilan. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil. Ya Allah, saya batin waktu itu. Kok cangkemnya atos men iki mangan opo wong iki aku. Mulutnya kok keras banget, ada apa ini? Waktu itu saya ditanya sama pembawa acaranya. Respon Gus Miftah sederhana, saya jawab waktu itu. Mohon maaf. Kalau dakwah saya di dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana orang yang melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka, langsung domblong. Maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Kalau seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk mendapatkan jalan kembali, coba hujatanmu, makianmu, cacianmu kepada mereka tidak akan pernah merubah mereka. Tetapi kalau kamu dengan ikhlas mendoakan mereka, bisa jadi doamu itu menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Memang kan gak semuanya orang harus ke sana Prof, kan berat. Saya yakin profesor gak mampu, yang mampu Prof, berat Prof. Kalau Anda ikut saya khawatir masuk nggak mau pulang Prof gitu. Bukan promo Prof, pakai nama Gus Miftah, komplement Prof. Saya selalu semangati orang-orang seperti itu, karena semangat Islam yang indah ini yang kita tawarkan kepada mereka. Kan nggak boleh sholawat di tempat maksiat, alah. Kan nggak boleh sujud di tempat maksiat, siapa bilang? Al ardu kulluha masjidun illal makbaroh wal hamam. Bumi itu semuanya tempat sujud kecuali dua hal, kuburan dan hamam, toilet. Mereka saya ajak walaupun dalam keadaan mabuk, diprotes sama kiai saya, dimaki-maki. Kamu tahu nggak hadis yang menyatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima 40 hari oleh Allah? Waduh, saya waktu itu bilang, sejak kapan orang ini jadi panitia pahala ya Allah waktu itu?
Dan memang ini pernah ditanyakan sama anak-anak kafe ketika saya ajak sholat pertama kali. Gus, katanya orang mabuk sholatnya nggak diterima oleh Allah 40 hari, bagaimana dengan kami? Apa jawaban saya waktu itu? Mohon maaf mas, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk sholatmu kapan? Terus kami sholat dapat pahala apa enggak Gus? Saya jawab, mohon maaf Gus Miftah bukan panitia pahala. Selesai Pak. Kenapa toh? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Lono wong dielek-elek sementara kesalahan kita nggak pernah kita lihat Pak. Maka saya katakan sama anak-anak di sana, lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan maksiatnya, dengan dosanya, daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Makanya tadi hadis yang saya baca di awal sama ayat Az-Zumar tadi itu kesimpulannya di mana? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang akhirnya bertaubat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Saya sampaikan kepada mereka, nah bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ingatlah ampunan dari Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Dan saya nggak pernah Prof menjadikan ini sebagai komoditas saya untuk terkenal. 5 tahun yang lalu saya sudah diminta oleh media televisi untuk sharing di acaranya. Gus, kan Gus Miftah ngaji di lokalisasi sudah lama nih, 10 tahun, mau nggak diliput TV? Saya tolak Prof. Saya tolak. Ketika anak-anak di lokalisasi tahu kenapa bah kok ditolak, jawaban saya waktu itu adalah 5 tahun yang lalu, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. 5 tahun yang lalu, sampai akhirnya sholawatan saya di kafe Bali diambil oleh wartawan, kemudian di share. Akhirnya apa? Hari Jumat sore saya pengajian di kafe itu, Minggu pagi muncul di Lamtur, Lambe Turah, yang nonton langsung 3 juta, yang komentar 15.000 lebih. Kok 15.000? 150.000, dan semuanya mencaci saya Prof. Ini penistaan, zina mata. Kenapa yang sholawat roknya pendek semua? Loh, saya nggak bisa ngatur bro, mereka itu hanya salah kostum. Mbaknya tingginya 180 cm, pakaiannya hanya 1 meter, itu saja sebenarnya. Maka kalau kemudian ini menjadi wasilah kemudian orang mengenal dakwah itu, wallah nggak ada desain